Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sahabat muhtaramin berhubungan mu'minin rahimahullah. Kembali kita mengkaji tentang hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini dalam kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah kita masuk hadis nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'til ma'rufa wajtanibil munkara wanzur ma yu'jibu udunaka ayyaqulu lakal qawmu idza kunta min 'indihim fa'tihi wanzuril ladzi taqrabu ayyaqula lakal qawmu idza kunta min 'indihim fajtanibuhu." Rawahul jamaah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah mengerjakan perkara yang baik dan meninggalkan yang buruk. Yang pertama, Allah berfirman, "I'til ma'rufa wajtanibil munkar." Kerjakanlah kebajikan dan jauhilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lugawi daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh beberapa guru kita, oleh para guru kita, para ustadz, para kiai, para habaib, para asatidz, bahwasanya yang disebut dengan takwa itu adalah kerjakan kebajikan dan jauhilah kemungkaran. Nah, kebajikan itu kalau kita mau kerjakan jumlahnya ada berapa? Keburukan itu kalau mau kita kerjakan, kalau kita mau tinggalkan jumlahnya ada berapa? Harus tahu. Jadi yang namanya kebajikan itu ada jenisnya. Kemungkaran itu ada jenisnya. Perkara yang diperintah Allah ada jenisnya. Perkara yang dilarang sama Allah juga ada jenisnya. Yang pertama dulu, yang pertama diperintahkan i'til ma'rufa, kerjakanlah kebaikan. Kerjakan yang baik-baik. Artinya ini adalah perintah Allah. Perintah Allah itu jumlahnya ada berapa? Ada banyak. Ada banyak banget. Jadi pekerjaan atau segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu ada 4 jenisnya. Ada berapa? Ada 4. Jadi semua yang kita kerjakan jumlahnya cuma 4 ini. Yang kita kerjakan dalam masalah kebaikan, urusan kebaikan itu cuma ada 4. Tidak ada yang lain. Yang pertama adalah perkara yang al-fardiyati, yaitu perkara yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Ya, yang wajib kerjakan itu, jangan sampai ditinggalkan. Li'annaha rasul mal, karena yang wajib-wajib itu adalah modal pokok. Jadi kalau bapak mau berdagang itu punya rasul mal dalam orang Arab. Rasul mal itu modal. Ditanya, Pak Heri mau kerja, mau bisnis, mau punya modal? Kagak. Berarti belum punya perkara yang pokok. Maka kalau kita mau berniaga, sekali lagi ya Pak, kaitannya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita sedang berniaga sama Allah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak kamu, ini Allah berfirman dalam suatu sofa, mau enggak kamu saya tunjukkan perdagangan yang tidak merugi sama sekali, adanya untung terus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah, beriman kepada saya, juga beriman kepada.
maka akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Rewardnya, bayarannya, bentuknya mungkin surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali minta bayarannya surga. Mungkin ya, mungkin kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita zakat, kalau kita sedekah, haji, mungkin dibayarnya sama Allah Subhanahu wa taala pakai surga. Tapi sebenarnya surga itu bukan dari tujuan pokok umat Islam dalam rangka beribadah. Enggak deh, Pak. Kadang-kadang kan kita, mohon maaf nih, kadang-kadang kan kita ibadah pengen masuk surga. Bener ya? Ibadahnya pengen masuk surga. Padahal hal-hal yang ini kalau dalam dunia agama Islam, oblus ilmu tasawuf, keliru. Kenapa saya katakan keliru? Coba Bapak, kalau lagi takbir sumpah setia sama Allah, gimana sumpah setianya? Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ada lil jannatin na'im. Enggak ada. Lillahi, sesungguhnya sholat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya, nafas saya, seluruh diri saya milik Allah dan hanya untuk Allah. Nah terus makanya surga itu termasuk daripada ganjaran Allah saya. Makanya dulu ada sufi besar namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini jadi waliullah dari jenis wanita lantaran beliau itu sholihahnya luar biasa. Satu waktu dia uber-uber sama wali juga. Jadi ada wali namanya Hasan al-Basri. Siapa namanya? Ada wali namanya Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini gandrung cinta sama yang namanya Rabi'atul Adawiyah. Kata Hasan al-Basri, kamu harus kawin sama saya. Kalau udah lama kamu tidak menikah, saya juga sudah lama menduda. Ayo kawin sama saya. Lalu satu waktu, boleh kamu ke rumah saya dulu. Ke rumah. Nah, ketika di rumah ditanya sama Rabi'atul Adawiyah, kamu itu kalau menikahin saya harus bisa jawab 4 perkara. Wanita hebat nih. Kalau kita kan enggak. Kalau kamu mau kawin sama saya harus bisa bawa mobil Pajero. Harus sekarang. Gitu? Kalau apa saja boleh lah. Boleh. Kalau kelas kecil ya boleh lah. Kamu harus bisa jawab 4. Kalau 4 pertanyaan ini bisa kamu jawab dan kamu pastikan saya mau jadi istri kamu. Kata saya sama Mas, kamu menentang saya loh. Saya tuh ulama besar. Semua permasalahan di bidang agama itu sudah selesai. Kalau kamu cuma nanya 4, saya jawab. Baik. Nanti semua manusia mati, termasuk saya. Sampai tanyanya begitu. Nanti semua orang bakal mati, termasuk saya. Saya setelah mati nanti dikubur. Kalau dikubur nanti saya ditanya sama malaikat, 2 malaikat namanya Munkar dan Nakir. Ketika ditanya, man rabbuka, wa man imamuka, wa man nabiyuka, ditanya tuh 5 masalah. Kira-kira saya bisa jawab apa enggak? Jawab. Kata Imam Hasan Basri, lah kagak tahu. Nah, urusan kayak begitu mah urusan Allah. Udah gak bisa. 1. Pertanyaan yang kedua, nanti saya dibangkitkan dari alam kubur. Nanti digini pada mahsyar. Saya syaqiyun am sa'idun. Apakah saya orang yang dibangkitkan dalam kondisi syaqi atau sa'id? Orang yang celaka atau orang yang bergembira? Bingung. Saya juga gak tahu kalau tanya begitu. Kenapa? Karena yang hanya bisa menjawab Allah. Dah 2 kali kamu bisa jawab. Masih ada 2 lagi. Yang ketiga apa yang ketiga? Nanti setiap orang fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, terus wa yanqalibu gimana? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi
wa yuha. Ayat itu apa lupa saya? Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Ada orang yang dikasih catatan dari tangan kanan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan kembali kepada keluarganya dalam kondisi bergembira. Ada orang yang dikasih catatan dari tangan kiri, lalu dia kembali kepada keluarganya dalam kondisi susah dan prihatin. Saya kira-kira dapat catatannya yang di kanan apa yang kiri? Aduh, pertanyaannya wangil ya. Saya nggak tahu itu. Nggak bisa. Yang terakhir, nanti semua orang akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kata Syekh Hasan Al-Basri, saya golongan mana? Apakah yang masuk surga atau yang masuk neraka? Pastiin. Kalau 4 ini pertanyaan bisa kamu jawab, maka saya mau kawin sama kamu. Wah, kata Hasan Al-Basri, kalau begitu bakalan jadi PT atau PT? Perawan tua. Ya nggak bakalan bisa. 4 pertanyaan itu hanya bisa dipastikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa berarti kan? Gak bisa. Udah nggak usah tahu. Lalu ditanya Hasan Al-Basri, kamu itu suka sama saya itu kenapa? Karena mata kamu lentik. Jadi mohon maaf ya Pak, matanya Robiatul Adawiyah ini kayak orang Eropa, warnanya hijau. Konon dalam kitab begitu, matanya hijau. Jadi kamu cinta sama saya, suka sama saya karena mata. Dia udah tunggu di situ. Dia masuk ke dalam, itu matanya dicokel. Dua-duanya ditaruh di nampan. Dia taruh di nampan, dia panggil pembantunya, tolong kasihkan sama Hasan Al-Basri. Kasih tengek. Syekh Hasan Al-Basri ini dari Robiatul Adawiyah keluar dituntut. Ternyata udah buta matanya. Kata Robiatul Adawiyah, kamu kan cintanya sama mata saya, perkara dunia ambil. Sungguh supi luar biasa. Kira-kira ada cewek dilamar matanya dicopotin begitu. Neng, gue seneng sama mata lu, dicopotin matanya, kira-kira ada kayak gitu. Ada Robiatul Adawiyah, dia copotin. Ya, saya bukan minta yang kayak begitu, maksudnya saya suka sama mata kamu betul, tapi yang menjadi daya tarik itu mata kamu. Oh begitu. Diambil lagi, dicopot, ditaruh lagi. Masya Allah, luar biasa. Wali Allah, luar biasa. Oh jangan sembung aja bisa. Karena tadi jangan sembung lah. Katanya pernah dibotahin kan gitu. Jangan sembung aja bisa, apalagi wali Allah. Satu waktu Robiatul Adawiyah bawa ember isinya air, tangan kiri. Bawa obor tangan kanan. Ibadah takut masuk neraka, ibadah pengen masuk surga. Padahal surga dan neraka itu makhluk min khalqillah, ciptaan, termasuk ciptaan Allah. Kalau Bapak beribadah karena makhluk, berarti namanya syirik. Namanya syirik. Saya kasih tahu. Ini dalam bahasa tasawuf nih, Pak. Ini hadis tapi tidak masuk dalam bahasa tasawuf. Ada orang sholatnya di rumah. Ditegur sama tetangganya. Ada orang sholatnya di rumah. Ngomongnya begini, kenapa? Oh nanti lo, jangan sholat di rumah dulu. Sholatnya di masjid, di musola. Si fulan sholat di musola. Ditanya sama Pak Dipakto, kenapa kamu sholatnya di musola? Jawabannya apa? Malu dong. Saya udah agak sepuh, sudah agak tua, umur saya udah 50 tahun. Anak saya sholatnya di musola. Sholatnya karena anak. Ke musola karena anak gengsi. Ini namanya ria. Namanya ria. Terus lalu tanya, kenapa kamu gak pernah sholat di musola? Kok sholatnya di rumah terus? Soalnya kalau saya sholatnya di jadi sholat di musola ria, sholat di rumah syirik. Gak ada yang benar sholat berarti itu. Salah mau sholat manusia. Kalau masuk masjid karena manusia, nggak masuk masjid karena takut manusia.
Itu faktornya manusia di atas kita tuh. Jadi kalau masih pertimbangannya manusia, kalau masih pertimbangan makhluk, maka ibadah kita nggak nyambung sama Allah. Kita tuh nggak bakal nyambung ibadah kita sama Allah. Makanya kita kan selalu sumpah setia, sumpah primordial dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekarang Bapak sholat karena surga, pengen masuk surga, atau sholat karena takut masuk neraka? Sedangkan surga dan neraka itu ciptaan Allah. Syirik apa lihat? Jawab. Saya mau pengen masuk surga. Ayo, syirik apa lihat? Syirik terusnya, karena surga dan neraka itu milik Allah, ciptaan Allah. Sehingga yang namanya Robiatul Adawiyah, kulo saya rela masuk neraka asalkan di neraka itu dikasih senyum sama Allah, asalkan di neraka itu ridho Allah kepada saya. Gak bakal panas neraka itu. Loh iya, contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dibakar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala 40 hari. 40 hari. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu pernah ngancurin berhalanya patungnya Raja Namrud, sehingga Raja Namrud bikin apa itu namanya, bikin undang-undang tertulis Pak, di dalam Yarmuk itu masih ada sampai sekarang tertulis, di batu itu tertulis, siapa orang yang rakyat saya harus bawa ranting, kalau nggak bawa ranting dicambuk sekali. Jadi setiap orang tuh bawa ranting tuh Pak, banyak sampai 40 hari.